Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 Rekayasa Fondasi 2 kelas A akan mempresentasikan jenis-jenis fondasi dalam. Yang pertama, mandrel driven tin cells, yang kedua, auger catch piles, yang ketiga, pressure infected footing, dan yang keempat, Franke composite. Sebelum kita masuk pada materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Kakak Lewido Habaraja dengan NIM 260-100-06. Yang kedua ada Kakak Andrea Gala dengan NIM 260-131. Dan yang ketiga ada Kakak Barbalina Saragi dengan NIM 260-190. Dan dengan saya sendiri, Stefani Mangi dengan NIM 260-101-20. Dan yang terakhir ada Kakak Victorianus J. Kioskoten dengan NIM 260-101-22. Baik, kita akan masuk ke jenis fondasi dalam mandrel driven tin cells. Untuk deskripsinya sendiri, mandrel driven tin cells adalah salah satu jenis tiang pancang yang menggunakan metode pemasangan dengan cara cor di tempat. Tiang pancang ini berdiameter lebih kecil bervariasi dari 12 sampai dengan 48 inci dan paling efisien pada tanah granular atau kohesif. Proses pengerjaan jenis ini mula-mula pemancangan dilakukan dengan menggunakan pipa-pipa baja tipis yang ujungnya tertutup oleh sepatu berbentuk plat datar dari baja yang dipukul bersama dengan mandrel yang masuk ke dalamnya. Kemudian mandrel ditarik lalu pipanya diisi dengan beton. Selanjutnya kita akan masuk pada keuntungan dan kerugian fondasi jenis ini. Untuk kerugiannya, yang pertama, pemasangan tidak sederhana untuk tiang pancang seperti tiang pancang beton pracetak. Yang kedua, cangkang yang tipis rentan terhadap kerusakan atau keruntuhan sehingga pemancangan kembali tidak disarankan. Dan yang ketiga, sulit untuk menyambung atau bertambah panjang. Untuk keuntungannya, yang pertama, biaya baja yang lebih rendah karena material yang lebih tipis. Yang kedua, bagian yang meruncing memberikan tahanan yang tinggi terhadap tanah granular. Yang ketiga, dapat dilakukan pengecekan setelah pemancangan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan auger cast piles. Auger cast pile adalah salah satu jenis tiang pancang yang menggunakan metode pemasangan dengan cara dibor hingga kedalaman tertentu dalam suatu proses yang terus-menerus atau berkelanjutan. Proses tersebut dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Proses konstruksi auger cast pile atau ACP dimulai dengan memasang sumbat sementara. Biasanya terbuat dari gabus ke port di ujung auger. Auger kemudian diposisikan di lokasi pancangan yang diinginkan dan gearbox mengebor batang berongga ke kedalaman yang diinginkan. Setelah kedalaman yang diinginkan tercapai, pompa nut dimulai dan nut berkekuatan tinggi dipompa di bawah tekanan melalui auger batang berongga. Kemudian mencabut sumbat sementara dan mengisi lubang. Auger secara bertahap ditarik saat lubang diisi. Setelah lubang terisi penuh, auger dilepas dan sangkar penguat baja prefabrikasi dipasang. Kita dapat melihat proses pemasangan auger cast pile pada link video berikut ini. Today, Bob Moore Construction will guide you through the process behind continuous flight augering, or CFA piles, also known as auger cast piles. The process begins with a dynamic weight test on temporary piles. Large weights, such as the one seen here, are placed on top of the test pile. This process ensures the total weight capacity and overall integrity of the pile.
Next, a concrete pump is connected via hose to the hollow stem auger, and drilling may begin. Auger cast piles are installed by drilling a hollow stemmed auger into the ground, to a predetermined depth. When the depth is reached, concrete is pumped through the hollow stem to fill the cavity as the auger is carefully removed. Teams must work to keep auger blades clean and clear of concrete and soil buildup, to maximize effectiveness. Finally, a reinforcing rebar cage is placed in the concrete and the pile is then capped. While popular in Great Britain for more than 50 years, auger cast piles have not been in common use in the United States. In recent years, auger cast piles have gained popularity in the US due to its quick installation, as well as structural. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian dari jenis fondasi ACP. Untuk keuntungan sendiri, yang pertama, auger melindungi lubang dari caving sehingga mengurangi potensi kehilangan tanah. Yang kedua, tingkat kebisingan dan getaran rendah. Yang ketiga, kedalaman penetrasi mudah disesuaikan selama konstruksi. Keempat, proses konstruksi jauh lebih cepat daripada tiang pancang yang digerakkan atau poros yang dibor, yang dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan dan mempercepat jadwal konstruksi. Selanjutnya, nut disuntikan di bawah tekanan yang memberikan ikatan yang baik dengan tanah. Metode ini cocok untuk berbagai jenis tanah. Untuk kerugiannya, yang pertama, konstruksi yang andal membutuhkan kontraktor dengan tingkat keterampilan yang lebih tinggi, bersama dengan kualitas yang kuat dan proses jaminan kualitas. Yang kedua, proses konstruksi tidak memadatkan tanah, seperti yang terjadi dengan tiang pancang yang digerakkan, sehingga ketahanan gesekan sisi unit akan lebih sedikit. Berikutnya, rasio diameter dan baja kurang dari rasio untuk poros yang dibor, yang dapat membatasi kapasitas lateral. Berikutnya, biaya nut lebih tinggi daripada biaya beton yang sebanding dalam poros yang dibor. Selanjutnya, proses konstruksi sangat sensitif terhadap kerusakan peralatan. Selanjutnya, setelah grouting dimulai, setiap kerusakan signifikan menjadi penyebab untuk meninggalkan fondasi. Yang berikut, profil tanah yang mengandung batu dan batu besar bermasalah dan tidak seperti poros yang dibor, soket batu tidak dimungkinkan. Selanjutnya kita masuk pada pressure injected footing. Deskripsi pressure injected footing. Pressure injected footing atau biasa disebut sebagai Franke piling system adalah salah satu jenis fondasi tiang pancang dari beton yang dicor di tempat pengerjaan atau cast in place pile, dengan bagian ujung bawahnya yang diperbesar sehingga daya dukung tiang semakin besar. Tiang pancang Franke pertama kali dikembangkan oleh seorang engineer dari Belgia yang bernama Edgar Franke Knoll pada tahun 1909. Proses pengerjaan. Yang pertama, isi bagian bawah pipa baja dengan beton secara vertikal atau tegak lurus dengan tanah dan dibiarkan mengeras atau kering. Yang kedua, beton tersebut ditumbuk dengan menggunakan alat drop atau hammer hingga masuk ke dalam tanah. Penggunaan alat drop hammer akan menimbulkan getaran yang dapat mengganggu lingkungan sekitar. Untuk menghindari hal ini, pemancang tiang Franke dapat dilakukan dengan alat pemancang dengan metode tekan. Pipa baja juga akan masuk ke dalam tanah akibat adanya friksi antara beton dengan pipa baja tersebut. Yang ketiga, setelah pipa mencapai kedalaman yang diinginkan atau sesuai dengan rencana, pipa baja diisi dengan beton sambil terus ditumpuk. Yang keempat, pipa baja ditarik keluar sehingga bagian ujung bawah akan membesar, membentuk seperti jamur. Dengan bentuk bagian bawah yang membesar seperti ini akan membuat tahanan ujung tiang akan semakin besar. Karena permukaan tiang yang kasar akibat dicabut pipa baja, tahanan lekat atau friksi pada tiang juga akan semakin besar.
Berikut kita masuk pada keuntungan dan kerugian. Jenis fondasi Frankel Files. Keuntungan yang pertama, proses konstruksi memadatkan tanah sehingga meningkatkan kekuatan dan kapasitas penahan bebannya. Manfaat ini paling menonjol di tanah berpasir atau berkerikil dengan kurang dari sekitar 15% melewati saringan 200. Keuntungan yang kedua, ketika poros yang dipadatkan digunakan, proses konstruksi menghasilkan antarmuka kasar, antar poros, dan tanah, sehingga semakin meningkatkan ketahanan gesek samping. Keuntungan yang ketiga, dimungkinkan untuk membangun PIF dengan basis besar, sehingga mendapatkan bantalan akhir tambah area. Di tanah seperti pasir lepas, di mana poros yang dibor, lonceng akan sulit atau tidak mungkin untuk dibangun. Kerugian dari jenis fondasi Frankel File. Kerugian yang pertama, resistansi gesekan samping untuk tidak dapat diandalkan karena ruang anular antar casing dan tanah. Meskipun ruangan ini diisi dengan pasir, setelah tabung penggerak diangkat, kami tidak dapat memastikan tentang integrasi koneksi antar poros dan tanah. Kerugian yang kedua, proses konstruksi menghasilkan getaran tanah yang besar dan dengan demikian tidak mungkin terjadi di dekat struktur sensitif 5. Kerugian yang ketiga, peralatan konstruksi besar dan rumit dan karenanya membutuhkan area kerja yang luas. Yang keempat, poros yang dipadatkan tidak dapat mencakup baja tulangan dalam jumlah besar. Yang kelima, meskipun PIF akan memiliki kapasitas beban yang lebih tinggi daripada tiang pancang atau poros bor dengan dimensi yang sebanding, itu juga lebih mahal untuk dibangun. Oleh karena itu, insinyur harus mengevaluasi alternatif untuk setiap proyek secara individual untuk menentukan jenis mana yang paling ekonomis. Yang keenam, umumnya ekonomis hanya ketika panjangnya kurang dari sekitar 9 meter atau 30 kaki. Terima kasih.